Bab 3697. Menyatukan kembali lengan. Dalam 3 hari ke depan, aku harusnya akan sangat sibuk. Namun Kaisar Iblis Kera hanya ingin dirinya membimbing, itu tidak cukup, dia harus memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pejuang kebanggaan ini. Erikin tersenyum kecil, untuk meyakinkan orang banyak, biarlah pejuang kebanggaan klan kera ini seperti klan naga sisik menyembah dan mematuhi Nikobai. Tentu saja untuk bisa mengikuti perintahnya, dia harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Setelah meninggalkan istana Kaisar Iblis Kera, dia kembali ke mansion dan mempelajari Sleep Giok sebentar. Erikin memikirkannya dan mengirimkan transmisi suara kepada Paman Yuan. "Bocah Qin, apakah kamu punya waktu sekarang?" Setelah beberapa saat, Paman Yuan masuk sambil tersenyum. Tetapi dia dapat melihat bahwa ada ketegangan di balik senyumnya. Selama waktu ini, dia tidak bisa tenang, hanya menunggu Erikin untuk memulihkan lengannya yang patah. Jangan melihat betapa bebas dan mudahnya dia mengatakan sebelumnya bahwa satu tangan baik-baik saja dan dia sudah terbiasa. Tetapi setelah berkultivasi selama ribuan tahun, bagaimana dia tidak bisa melewatkan penampilan dari dua lengannya? 3 hari hampir tidak cukup bagimu untuk menyatukan lengan yang patah. Tentu saja, semakin cepat kamu menyelesaikan proses ini, semakin baik untukmu. Erikin mengangguk dan menunjuk ke formasi hebat yang baru saja dia gambar di depannya. Ini adalah formasi besar untuk membantu penyatuan, kamu duduk dulu. Baiklah. Paman Yuan mengangguk dan duduk bersila di atas bantal jerami. Pada saat yang sama, dia juga sedikit gelisah. "Bocah Qin, apakah lenganku yang patah benar-benar masih ada?" "Sejujurnya, aku membatalkan rencana untuk memulihkan lengan kananku. Aku tidak menyangka kamu begitu bijaksana, ternyata kamu masih menjaga lenganku ini," seru Paman Yuan. Perkelahian dan pembantaian antar kultivator adalah hal biasa dan umumnya setelah menyakiti pihak lain, mereka tidak akan melakukan apapun pada anggota tubuh pihak lain. Bahkan jika ingin menghancurkan adegan lokasi itu, dia pasti akan membakar segalanya seperti api spiritual. Beberapa bulan kemudian, Erikin masih menyimpan benda ini, yang sama sekali tidak terduga bagi Paman Yuan sebelumnya. "Tentu saja masih ada, jangan khawatir tentang itu. Tapi lengan yang patah ini, mungkin sedikit berbeda dari yang kamu pikirkan, kamu harus siap secara mental." Erikin terbatuk ringan dengan ekspresi yang sedikit aneh. Tidak masalah, selama lengannya masih ada, bahkan jika hanya ada tumpukan tulang yang tersisa, akan lebih mudah untuk membentuk kembali daging. Paman Yuan tidak begitu mengerti arti kata-kata Erikin, dia hanya berpikir kerusakannya berat dan menyeringai. "Baiklah." Erikin menundukkan kepalanya dan mengaktifkan formasi. Di atas pola formasi, Reiki mengalir seperti aliran kecil dan terus menyala. Segera, Reiki kuat menyelimuti 4 penjuru. Erikin melemparkan 2 botol pil dewa lagi ke Paman Yuan. "Ini pil mujarab untuk menyatukan anggota tubuh yang patah, kamu makan dulu." "Bukankah aku harus menyatukannya dulu, lalu memakan pil dewa ini?" Paman Yuan bertanya dengan heran. "Yah, kamu makan dulu, aku khawatir kamu akan memuntahkannya nanti," kata Erikin sambil menggosok dagunya. Paman Yuan juga terlihat aneh kali ini, tapi dia tetap menelan pil mujarab. Kemudian, Erikin berkata, "Paman Yuan, tutup matamu, sehingga pemurnian akan lebih fokus." "Benarkah?" Semakin banyak Erikin berkata, semakin Paman Yuan merasa tidak menyenangkan, tetapi dalam keputusasaan, dia melakukannya.
Bagus sekali, aku telah meletakkan lenganmu yang patah di ujung formasi. Kamu menjalankan Reiki dan memadatkannya pada luka lenganmu yang patah. Kekuatan formasi akan membuat itu secara otomatis menempel pada lenganmu yang patah. Sambil mendengarkan instruksi Erikin, Paman Yuan memejamkan mata dan mulai memadatkan Reiki sesuai permintaannya. Formasi mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Ada rasa sakit yang membakar di lengannya yang patah, seolah-olah lapisan daging telah dipotong. Perasaan ini, seperti saat Erikin memotong lengannya dengan pisau, rasa sakit itu muncul kembali. Segera setelah itu, ada perasaan dingin dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang menyentuh luka di lengannya yang patah dan rasa gatal itu terus datang. Ini, lengan yang patah menyatu dengan sendirinya. Tetapi pada saat ini, hidung Paman Yuan berkedut beberapa kali. Sepertinya dia mencium bau yang khas, yang agak menyengat dan mengandung semacam rumput ajaib. Dan itu berasal dari lengannya yang patah. Rasa apa ini? Jangan terganggu, fokuskan semua perhatianmu pada lengan yang patah. Tepat ketika Paman Yuan tanpa sadar ingin membubarkan rasa kerohaniannya, Erikin segera berbicara. Paman Yuan tidak berdaya, jadi dia dengan cepat tenang dan terus menjalankan Reiki-nya. Selanjutnya, aroma rumput ajaib menjadi lebih kuat dan bau tajam khusus juga tertutup dan secara bertahap hilang. Tapi bau ini, dia selalu merasa sedikit akrab, apa itu? Tapi segera, Paman Yuan tidak peduli lagi. Selama periode ini, Paman Yuan terkejut menemukan bahwa Reiki-nya, yang terus-menerus berjalan, menyebar di lengan yang patah. Pertama, jangkauan sirkulasi meningkat beberapa inci dan kemudian semakin banyak. Perasaan semacam ini seolah-olah dia memiliki lebih banyak meridian di tubuhnya yang dapat mengedarkan Reiki. Perasaan membiarkan Reiki mengisi posisi lengan kanannya lagi membuat Paman Yuan merasa sangat akrab namun juga tidak terbiasa. Untuk sementara, dia memusatkan seluruh perhatiannya dengan menjalankan Reiki dan terus memperluas jangkauan. Proses ini berlangsung cukup lama. Kamu sudah bisa membuka matamu. Saat Erikin berbicara, Paman Yuan segera membuka matanya. Di detik pertama, dia sudah tidak sabar untuk melihat lengan kanannya. Segera setelah itu, mata Paman Yuan memerah karena kegembiraan dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Karena lengan yang terlihat sama seperti sebelumnya muncul di lengan kanannya lagi. Sedikit gemetar, dia mengepalkan tangannya lagi. Paman Yuan menarik napas dalam-dalam dan merasakan kebahagiaan karena semua hal baik kembali. Bagaimana perasaanmu? Di seberang formasi, Erikin bertanya sambil tersenyum. Meskipun lengan ini masih sedikit lemah, jalur roh telah diaktifkan. Setelah 3 atau 5 hari, lengan kananku setidaknya dapat memulihkan lebih dari 80% kekuatannya. Paman Yuan menyeringai dan berkata. Setelah menjadi santai, hidung Paman Yuan tidak bisa menahan diri untuk mengendus lagi. Sekarang setelah aroma obat mereda, bau menyengat yang tidak dapat dia ingat untuk sementara waktu muncul kembali. Dan baunya tidak sedap. Tapi Erikin, aku selalu merasa ada semacam bau di lenganku. Kamu menyuruhku menutup mata sebelumnya dan tidak membiarkan kerohanianku keluar. Apa yang terjadi dengan lenganku? Katakan saja sekarang. Lupakan saja. Sudah tidak masalah jika lenganmu menyatu. Tidak ada gunanya bertanya lagi. Jika kamu punya energi seperti ini, kembali dan pulihkan saja lenganmu. Erikin terbatuk ringan, tetapi tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya berbicara ala kadarnya pada Paman Yuan.
Baunya agak aneh, tapi sepertinya aku pernah menciumnya, sangat aneh. Ketika Paman Yuan melihat Erikin yang enggan mengatakannya, mengerutkan kening dan merenungkan dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari gerbang dan menuju ke mansionnya. Seiring waktu berlalu, aroma obat secara bertahap menghilang dan aroma yang kuat menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Orang ini tidak membiarkanku melihat penampilan asli dari lengan yang patah. Diperkirakan sangat tragis, tetapi dia bukan orang yang sangat membosankan. Setelah memikirkannya dan belum menemukan hasilnya, Paman Yuan secara bertahap berjalan ke pintu rumahnya. Paman Yuan, kamu sudah kembali. Aku menunggu untuk belajar denganmu tentang pergi ke rapat terbesar besok. Lenganmu. Sesosok muncul di belakangnya dan raut wajah sedikit berubah. Bersambung.